materi kita malam ini adalah sebetulnya ada pada modul strategi pengadaan ini. Nah, ini pernah dibuat oleh KPP tahun 2012 oleh ini penulisnya Pak Hairul Rijal nih ya. Semoga apa keberkahan dan amal jariah nih untuk Pak Hairul Rijal nih ya. Saya pinjam modulnya untuk di sharing nih ya. Oke. Nah, ini 2012 sudah 10 tahun lebih ya. Saya share teman-teman semuanya. Sudah 10 tahun lebih dan sebetulnya ya ketika 2012 juga ya sudah berjalan ya agak lama juga kalau di luar ya. Seperti itu. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi hikmah bagi kita ya kita tuh sering juga ketinggalan ya dengan materi-materi luar ya. Waktu saya kuliah dulu juga tahun 90 berapa gitu ya, 90-an itu ya, 93 4 itu ya. Itu ada pelajaran sistem informasi geografis. Ternyata itu kalau textbook-textbooknya itu sudah tahun 80-an itu ya. Kita sudah tertinggal 10 tahun berarti dari luar gitu kan, dari luar apakah ya Eropa ataupun negara-negara lainnya. Nah, begitu pula ini dalam strategi pengadaan, ya khususnya terkait supply positioning model ini. Nah, ini modulnya dibuat 2012. Nah, saya ini juga berkenalan dengan supply positioning model ini. Ini gambarnya nih ya sebelum. Nah, ini gambarnya, ini kan. Nah, ini juga pada kurang lebih pada tahun 2010-an itu ya, 2010-an, 2011 ya, 2012 itu ya. Saya waktu itu terpesona oleh ya paparan dari Pak Sony Sumarsono itu ya. Pak Sony Sumarsono itu mantan ketua IAPI juga ya, dan punya konsultan pengadaan juga mantan ketua IAPI. Nah, waktu itu beliau menjelaskan tentang supply positioning model dari modulnya ITC ya, International Trade Center. Ya, saya juga baru ngeh, oh ternyata pengadaan ini tidak sesempit ini ya, ternyata sangat luas sekali ya gitu kan. Kemudian dijelaskan juga oleh Pak Rob Thompson itu ya, narasumber dari Inggris gitu ya, dalam acara ataupun dalam pelatihan AUSED ya. Itu juga sama juga ya, eh, apa ternyata lebih mendetail ya, ternyata emang ini kalau untuk di private, untuk di manufaktur ataupun di supply chain management ya, apapun istilahnya, itu materi tentang supply positioning model itu adalah materi yang paling mendasar, yang paling awal ya biasanya disampaikan. Karena tujuannya adalah ini kita mencari ataupun menetapkan prioritas kebutuhan kita ya. Jadi kebutuhan kita dideploykan, dipetakan dalam kuadran ini ya, dalam 4 kuadran ini ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan prioritas dari sisi resiko dan dari sisi nilai pengadaan. Nah, sehingga mana yang harus kita utamakan, mana yang bisa kita tanda kutip lepas tangan, tapi ya bukan berarti diabaikan ya, tapi menggunakan sistem mana yang harus memperhatikan harga, memperhatikan resiko dan sebagainya, nanti nanti kita bahas ya. Nah, tapi intinya apa apabila di tadi private ataupun supply chain management, teori ini menjadi materi awal sebagai pegangan karena untuk bergerak itu jadi jelas nih mana yang harus didahulukan, mana yang bisa oleh junior procurement officer, mana yang harus senior procurement officer, mana yang semuanya harus perhatian, hands on semuanya. Nah, itu melangkah itu pasti ya, jangan sampai nanti kita merepotkan, direpotkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang kecil ya. Tapi malah abai, malah pengadaan yang strategisnya gagal seperti itu. Jadi ada pengadaan yang apa kalau dalam lagu mual gagal gitu kan katanya ya, yang tidak akan gagal. Nah, itu supply positioning model. Ya, kalau dikaitkan dengan pemerintah, kalau kita kan di pemerintah ya, kalau melihat aturan ya dan modul-modul yang ada, seringkali di awal itu kita hanya memastikan ini termasuk jenis barang jasa apa nih. Apakah termasuk barang, konstruksi, konsultan atau pekerjaan jasa lainnya seperti itu atau terintegrasi. Nah, hanya menentukan jenis barang jasanya aja.
Nah, memang betul juga, kita harus tahu juga ini jenis barang jasa apa, karena kan masing-masing jenis barang jasa memiliki prosedur yang berbeda. Nah, kita lebih ke prosedur tuh, lebih ke prosedur ya. Kalau ini kan ada resikonya, ada apa nanti ya. Ini nanti SPM tuh bisa kemana-mana nih, bisa ke cara cara metode evaluasinya, cara negosiasinya, berkontraknya juga ya. Nah, ini seperti itu. Nah, tapi kalau apa di pemerintah hanya berdasarkan penentuan jenis barang jasa, ya kita lebih ke aturan memang. Oh, nanti kalau apa jasa konsultan nih berbeda, suka berbeda sendiri nih. Untuk metode pemilihan penyediaannya ada namanya seleksi gitu kan. Pengadaan langsung gitu kan. Pengadaan langsungnya juga nilainya 100 juta, berbeda dengan barang atau konsultan apa konstruksi yang 200 atau 400 gitu kan. Nah, kemudian jaminannya juga kalau konsultan nggak ada jaminan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kalau di pemerintah. Nah, tapi apa dengan tools ini, dengan tools supply positioning model, kita tuh bisa melihat bukan hanya tadi on the track aturan, tapi bisa melihat ke lebih mendasar ya, apa yang harus diperhatikan pengadaan agar ya seperti materi sebelumnya, agar agar pengadaan bisa tetap terjaga, agar sesuai tujuan. Ya, salah satunya adalah value for the money kan, sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, penyedia, harga. Nah, itu. Kemudian prinsip juga efektif efisien terjaga. Nah, itu salah satu toolsnya adalah dengan supply positioning model. Ya. Nah, kita lihat slide pertama. Nah, ini eh, salah satu landasan kenapa kita memerlukan SPM ini adalah sebetulnya ya untuk mengejar ataupun merubah paradigma lama dalam pengadaan ya ke paradigma baru. Kita lihat ini modul ini kan atau slide ini dibuat sudah 10 tahun lebih ya. Nah, ini kita mana yang sudah berubah nih, mana yang sudah bergeser dari paradigma pengadaan yang lama dengan paradigma pengadaan baru ya yang ingin kita capai ya. Pertama dari sudut pandang biaya administrasi. Paradigma lama tinggi ya. Nah, kita harapkan paradigma baru pengadaan itu bergeser dengan biaya administrasi yang rendah. Nampaknya sudah tercapai ya. Sekarang kan tidak ada lagi apa biaya untuk beli dokumen pemilihan ya. Sudah mulai sistem ya. Kemudian tender pun bisa diikuti dari mana saja melalui sistem ya. SPSE ya seperti itu. Nah, ini oke ya. Harga beli. Nah, dulu paradigma lama tidak harga pasar. Nah, paradigma baru ini harus mendekati harga pasar atau market driven. Sudah bergerak, tapi nampaknya masih ada ya yang ya ini kembali ke kompetensi PPK juga dalam survei harga dan mungkin juga ya tadi masalah akutabilitas ya, masalah kredibilitas juga ataupun apa integritas ya. Kadang ada barang-barang yang ada markup ya dalam HPS-nya. Tapi apa penguasaan para ahli pengadaan, para pelaku pengadaan untuk mencari harga pasar ya market driver itu sebetulnya sudah mencukupi ya seperti itu. Jumlah paket pengadaan kontrak. Nah, paradigma lama itu banyak ya. Nah, sedikit-sedikit pengadaan, sedikit-sedikit kontrak. Nah, ini paradigma baru kita harapkan bisa sedikit. Nah, ini dengan grup share atau konsolidasi ya. Nah, sekarang konsolidasi sudah mulai juga ya, sudah mulai banyak ya. Nah, mudah-mudahan bisa terus ya diarahkan ya konsolidasi pengadaan ya. Kemudian pelaksanaan. Dulu lebih transaksional, clerical, administratif. Nah, diharapkan lebih strategik ya, lebih strategik ya. Lebih strategik tentunya ya diharapkan semua stakeholder bisa bergerak ya, bisa ikut serta ya. Metode manual, nah sekarang memakai alat bantu elektronik ini nampaknya sudah dilakukan ya, e-procurement, e-buying, bahkan procurement car ya, kartu kredit pemerintah juga sudah ya. Kemudian lingkup, dulu bagian pengadaan itu hanya kecil, fungsional, bahkan ya belum ada organisasinya, belum ada unitnya, ya dulu masih apa ad hoc ya. Nah, harus luas, bagian dari strategi organisasi sekarang ada UKPBJ ya, bahkan kematangannya sudah banyak yang kematangan levelnya lumayan baik ya seperti itu. Nah, ini apa nampaknya alhamdulillah ya selama 10 tahun ini sudah cukup banyak ya kemajuan dari paradigma pengadaan kita ya. Tinggal ya kita yang kurang-kurang mari kita perbaiki. Ya salah satunya ya ini nih
dari pelaksanaan transaksional radikal ke strategik. Nah, untuk membuat strategik ini ya kita harus bisa menguasai konsep-konsep dari pengadaan ya yang dibantu dari keilmuan manajemen biasanya ya seperti itu. Ya salah satunya ini supply positioning model ya seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, ini teorinya ini katanya sih yang menemukan Kraljic sih dari Italia kalau nggak salah ya. Tapi ya apa ini sudah diadopsi oleh beberapa mazhab dari pengadaan ya, dari ITC, dari chips juga ya. Mereka di awal-awal modul itu menerapkan supply positioning model sebagai alat untuk bisa membuat prioritas dari pengadaan yang kita lakukan. Nah, kita lihat kuadrannya ya. Jadi ini ada dua sumbu ya, sumbu ke atas ini adalah resiko dari pengadaan kita terhadap organisasi. Nah, yang ke atas ya sumbu Y ya. Ini ada T tinggi, S itu sedang, R itu rendah, D itu apa ya? Dapat diabaikan lah gitu ya. Oke. Kemudian yang X itu adalah sumbu dari nilai pengadaannya, dari nilai pengadaan per tahunnya seperti itu. Nah, ini ada 80 20 ya. Ada 80 ini bukan 80 ini harusnya 80 20 ya. Ini Pareto ya. Nanti besok sesi selanjutnya kita bahas. Ini harusnya 88 80 20 nih ya. Dan 20 80. Nanti kita bahas di sesi berikutnya untuk Pareto ya. Seperti itu. Jadi masing-masing kuadran ternyata ada Paretonya. Oke. Jadi saya ulangi, sumbu ke atas sumbu Y adalah resiko ya, resiko terhadap organisasi dari pengadaannya, resiko pengadaannya. Kemudian sumbu X-nya adalah nilai pengadaannya seperti itu. Nah, dari dua sumbu ini kita membagi menjadi empat kuadran ya, menjadi empat kuadran kita bagi dengan garis tengahnya ini ya. Jadi ada rutin, ada leverage. Rutin ini bisa dikaitkan juga dengan rutin berulang ya. Tapi sebetulnya rutin itu ya bukan hanya yang berulang, tapi ya kalau dari kuadran ini kan dari X dan Y-nya, rutin itu dia resikonya rendah dan nilainya juga rendah. Jadi resiko terhadap apa organisasi ya apabila pengadaan itu gagal ya itu rendah ya low risk dan low expenditure itu rutin. Ya kebanyakan memang pengadaan yang berulang ya ATK gitu ya, yang kecil-kecil ya karena kan low expenditure ya nilainya rendah ATK apalagi ya makanan minuman misalkan gitu ya nah itu rutin ya seperti itu. Kemudian sebelah kanannya ada leverage ya, leverage atau umum ini diartikan secara umum. Ini adalah resikonya rendah, tapi pengadaannya lumayan besar ya, nilai kontraknya lumayan besar. Jadi resikonya rendah. Ya ATK juga bisa jadi leverage ya pada beberapa instansi ya, komputer ya. Nah ini banyak kita butuh ya, tapi resikonya sebetulnya tidak terlalu besar terhadap apa terhadap organisasi seperti itu. Itu leverage sebenarnya. Kemudian, nah ini dari warna kan ada hijau muda, hijau tua ini ya, saya buta warna nih ya. Dan apa disleksia warna juga kadang salah nyebut warna. Nah ini bottleneck. Nah khusus bottleneck ini ya, resiko tinggi karakteristiknya. Jadi high risk ya sedang sampai tinggi Sabi ko po yung risikonya. nakita mo, sa ito siya. Nah kemudian Hmm? nilai pengadaannya rendah, Tama? ya rendah. Jadi nilainya kecil tapi resikonya tinggi. Ya salah satu contohnya kayak konsultan itu alamiahnya bisa batal naik karena kan resikonya tinggi tapi nilai-nilai pengadilannya kecil. Pengadilan langsungnya kan 100 kadang. Nah, tuh. Ataupun ya apa selain konsultan ya ada juga hal-hal yang apa nilainya sebetulnya tidak terlalu besar tapi ini akan berdampak besar ya resikonya terhadap organisasi apabila pengadaannya tidak dapat dilakukan ataupun gagal ya. Apa contohnya ya? Ya tadi selain konsultan ya misalkan suatu apa membangun gedung yang sebetulnya ya tapi gedungnya misalkan tidak terlalu besar ya, tapi ya ini sangat diperlukan misalkan untuk server ataupun untuk apa control room sehingga apabila tidak terbangun ini bisa resikonya tinggi seperti itu. Nah kemudian satu lagi, nah ini yang merah ya, ini critical ya kritis ya critical. Ini ya yang membutuhkan
perhatian semua nih, harus hands on di sini nih. Dia resikonya tinggi dan nilainya juga besar. Nah, resikonya tinggi, nilainya besar, ini kritikal. Ya kayak apa, suatu organisasi membangun gedung baru, ya, berapa lantai, nilainya tinggi, dan ya apa, kalau tidak terbangun, ya, misalkan sewa gedungnya udah habis, itu kritis sudah. Ya kayak waktu tahun 2016 LKPP kan apa, kontrakannya habis tuh di Smesco tuh. Dialokasikan membangun gedung baru kan di epicentrum. Nah, itu nilainya juga lumayan. Kemudian kalau gagal, kontrakan habis, wah bisa ngantor di emperan Pancoran nanti gitu. Seperti itu. Nah, itu kritikal tuh, kritikal. Nah, ini adalah 4 kuadran yang mana kebutuhan kita, supply kita itu sebelum melakukan pengadaan harusnya, ya misalkan ketika saya pribadi punya RUP gitu ya, RUP sudah lihat data-datanya apa selaku PPK kan, data-data pengadaannya ada apa saja nih yang akan dilakukan pengadaan. Nah, sudah dipisahkan non pengadaannya NP nih awal-awal ini kan. Nanti saya mau bikin apa, konten terkait pengisian sirup ya. Nah, bisa memisahkan antara pengadaan dan non pengadaan sesuai dengan materi yang pertama kemarin ya. Nah, itu eh, apa? Ketika sudah tahu organisasi kita tuh ada pengadaan apa saja, nah ini harus dipetakan nih. Mana yang termasuk rutin? Oh, ini ATK nih, beli kertas segala macam rutin. Beli mobil nih, laptop, leverage nih banyak tapi resikonya rendah. Mana yang bottleneck, konsultan ataupun apa, barang-barang yang apa, ada bisa aja kan ada barang tapi ini penting nih, kalau nggak ada ini resiko ke organisasi bisa tinggi ya. Misalkan kalau di BNPB beli barang-barang apa untuk ke lapangan untuk menyelamatkan apa, bencana kan, kalau walaupun harganya nggak seberapa tapi kalau itu nggak ada kan terhambat nanti pekerjaan untuk menyelamatkan apa, untuk menyelamatkan pengungsi ataupun menyelamatkan apa, orang yang kena bencana seperti itu. Ya. Nah, ada yang bocor, ada yang bocor. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, Ini cek dulu. jangan. Ada yang bocor, ada yang bocor. Nah, oke, kembali ke laptop. Enggak, enggak. Mana tadi? Oke, nah, oke. Nah, nah, jadi kembali tadi selaku PPK ataupun di UKPBJ sebetulnya kalau di Pemda ya, KL juga sama UKPBJ itu ada JF ya, ya terutama JF yang sudah senior ya. Ya seperti saya mungkin ya yang Madia tuh dideploykan tuh semuanya tuh ke dalam SPM ini ya. Sehingga kita tahu mana nih yang masuk rutin, yang resiko rendah, uangnya kecil. Berapa sih uangnya kecil ya, tergantung juga sih, relatif bisa aja sih pakai threshold pengadaan langsung bisa ya. Atau kalau misalkan oh ternyata sebetulnya nilai-nilai di bawah 1 miliar ya bisa bisa berbeda-beda satu instansi ya. Jadi tidak ada yang pasti batas antara rutin leverage itu berapa ya. Nah, silahkan aja dilihat dari bagaimana. Atau nanti kita bisa pakai ini, sebetulnya bisa pakai klasifikasi ABC. Nanti apa, di next ya, di next pertemuan ya, kita pertemuan berikutnya ya. Atau ya bisa pakai Pareto bisa gitu kan. Mana yang nanti kita lihat ya. Mana yang paling tepat ya seperti itu. Ya ini sesi berikutnya ya. Tapi intinya ya rutin itu ya nilai pengadaannya relatif kecil lah gitu ya. Dianggap kecil. Ya. Kemudian leverage ya, leverage uangnya besar. Ya kita nggak bisa menentukan nilai juga karena kan masing-masing organisasi, masing-masing KLPD kan berbeda apa, punya beda anggaran masing-masing ya, berbeda apa, berbeda total anggarannya ya. Ada yang tadi Sultan ya, ada yang Hulu Balang Raja aja kan, ya, ada yang apa Senopati, ada yang prajurit lah gitu kan. Ini apa, beda-beda pasti thresholdnya ya, nilainya beda-beda. Tapi intinya kalau secara relatif ini besar menurut organisasinya ya, kayak di kami di LKPP ya, kalau sudah MM-an tuh pasti besar gitu ya. 1 miliar 2 miliar itu besar dianggapnya karena total anggaran kami hanya apa, berapa ratus juta ya, hanya 200 jutaan, 200 miliar sorry. Nah, jadi 1-2 miliar itu sudah dianggap besar karena anggaran total kami hanya 250 miliar berapa ya itu. Jadi beda dengan Kementerian Sultan yang angkanya bukan miliaran tapi sudah triliunan. Nah, lagi ceritanya seperti itu. Ya.
Tapi kalau secara relatif ini pengadaan per tahunnya besar dan resikonya kecil, maka masuk ke leverage ya. Jadi banyak, volumenya banyak biasanya leverage. Barang-barangnya umum, biasanya barang-barangnya umum ini ya. Kemudian kalau ada pengadaan kita yang resikonya tinggi, kalau ini gagal, prioritas nasional, tapi nilainya sebenarnya kecil, nah itu bottleneck. Nah, satu lagi, kalau memang ada yang nilainya besar, resikonya besar, nah kritikal nih, nah deploy ini di sini nih, pakai Excel lah, pakai Excel ini ya, ini, mana yang bottleneck, mana yang kritikal. Nah, apabila kita sudah petakan semua paket-paket itu, paket-paket pengadaan kita ke dalam kuadran 4 ini, nah selanjutnya kita bisa membuat strategi, bisa membuat strategi pengadaan, bisa membuat taktik ya, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan nih yang sesuai dengan supply positioning model itu ya. Nah, ini kegunaannya nih. Nah, kegunaannya selanjutnya kita bisa membuat skala prioritas atas penggunaan waktu biaya dalam pengadaan. Nah, menentukan di mana proses administrasi yang cukup sederhana dan mana yang administrasinya harus lengkap, harus detail, ya kan? Kemudian membuat strategi pengadaan terhadap barang jasa yang diperlukan. Jadi nanti membuat strategi apa apa nih metode pemilihan penyedianya nih? Apakah dengan tender kita kompetisikan atau tidak kita kompetisikan? Apakah menggunakan sistem atau manual? Nah, ini strategi pengadaan. Terus nanti apa pasca kualifikasi atau prakualifikasi atau menggunakan sistem nilai atau harga terendah atau sampai ke kontraknya kan? Bagaimana kontraknya? Nah, ini adalah fungsi dari supply positioning model. Ya. Oke. Nah, ini lebih detail lagi karakteristik dari setiap kuadran ya. Nah, rutin, oke, resikonya rendah. Kemudian uangnya ataupun nilai kontraknya juga rendah. Nah, dalam rutin itu jenis barang jasanya standar, standar ya kemungkinan besar. Dan jumlah penyediaannya banyak. Jadi apa yang rutin-rutin itu kayak ATK gitu kan ya, itu banyak penyediaannya tuh. Jumlah pembelian tadi rendah ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan daya tarik penyedia, nanti di next pertemuan berikutnya nih kita bahas juga dari daya tarik penyedia dengan konsep supplier perception model ya nanti selanjutnya ya. Nah, rendah ini karena kan nilainya kecil. Jadi untuk yang rutin tuh nilainya rendah ini. Saya ada ini Pak Sastio nggak tahu bisa nggak kita bikin satu sesi nonton film bareng apa gitu ya terkait Boleh, rutin Kang. tadi. Boleh, boleh, boleh. Nggak tahu tapi Mas Sastio tahu nggak ini nggak apa maksudnya. Saya pernah nonton film itu waktu itu tahun berapa ya? Sudah agak lama sih, udah agak lama 5 tahun mungkin 10 tahun juga tahun 2010-an lah ya. Di pesawat itu namanya Hmm. War Dog. Filmnya itu War Dog, War Dog perang Wordog. anjing. Ya, War Dog gitu. War Dog. Jadi itu saya baru menemukan itu satu-satunya film pengadaan itu. Film Oh terkait iya. pengadaan. Ya, makanya. Tapi siapa tahu Eh, kalau kalau ada teman-teman yang lain mengetahui ada film pengadaan yang lain silakan ya silakan tapi kalau saya tanya AI sih agak sulit juga ya tapi silakan kalau yang pernah menemukan jadi Wordog itu nah ini saya kaitkan dengan pengadaan rutin ya dengan pengadaan Heeh. rutin jadi Wordog itu jadi ada dua orang ada dua orang penyedia lah ibaratnya gitu ya penyedia ya Heeh. jadi teman ada Ah, teman iya, lama iya, lah iya. Tahu, ada tahu dua ini orang tahu teman saya. lama tahu ya teman lama Tahu, gitu ya tahu. satu sekolah ya satu Heeh. gendut kayak saya lah gitu ya Iya, satu iya, iya. lagi ideal badannya atletis kayak Mas Hasio ya gitu nah itu nah itu nah itu dia yang si yang gendut itu ya itu dia Hmm. ternyata dia menemukan bahwasannya dalam tender alat alat militer di Amerika itu ternyata banyak pengadaan rutin yang terabaikan. Jadi Iya, iya. kecil-kecil, remeh-remeh, Iya. yang remeh-remeh, gitu kan, Heeh. remeh-remeh itu kan. Jadi satu paket Bareta itu yang order yang pertama tuh. Heeh. Jadi Bareta cuma Heeh. satu box, Heeh. atau berapa box lah gitu kan. Bareta Heeh. aja gitu, gitu. Nah jadi dia Hmm. nyari-nyari pengadaan yang rutin itu, yang rutin yang Mm-mm. kecil-kecil. Ternyata kenapa ya? Karena saya kembali ke ini ya, kembali ke screen ya. Ya Mm. ternyata karena pengadaan yang rutin itu ya penyediaannya Mata kurang lagi makan. kurang tertarik. Nah ini kan, Ya. ya ini kan. Nah
maaf, aduh, 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 maaf. Nah, nih. Jadi Ya, makan dah. ini Aduh, daya tarik makan yuk. penyediaannya rendah. Nah, ini kan. Ya, ya. Ya, Udah, sehingga apa? udah, Sehingga udah. banyak Udah, apa paket-paket makan dah. yang gagal ibaratnya. Nah, itulah yang dia Iya, jadikan kesempatan tuh untuk masuk tuh. iya, Untuk iya, iya, masuk daya iya, tarik rendah itu kan. Nah, itu iya. masuk ternyata dapatlah tuh order tuh satu apa Baretta itu pistol dari Itali ya dengan segala macam apa ya itu Perjuangan. perjuangannya. Iya, Ternyata iya. ternyata Italinya di embargo tuh sama Amerika nggak boleh beli Nggak dari boleh Itali, masuk. nggak Iya. masuk, kirim ke aman katanya ke apa Jordan kan, Muter dari dulu dia. dari Jordan apa ternyata melewati apa harus ke Irak gitu kan, Iya. wah itulah seru Lewatin lah. perang. Nonton perang. Nah itu nggak Iya. tahu nih apa kita bisa bikin acara nobar nggak, tapi ini ada hak ciptanya nggak tahu tuh lah. Ya nanti kita pikirkan lah ya. Tapi maksud saya sekali-kali perlu tuh untuk refreshing. Oh begini nih Iya, iya, ternyata iya. pengadaan itu ya apa. Mhm. Ini juga termasuk juga melihat tanda kutip penyedia yang nakal itu ya. Jadi Mhm. terakhir itu peluru AK apa tujuhnya itu kan ternyata dari Cina Mhm. itu kan. Jadi bukan dari Rusia. Kemudian ditaktikin sama mereka itu di repackaging. Itu juga, Iya, iya. nah itu juga nggak tahu nih, terjadi juga nggak di kita tuh Kok repackaging mirip jangan-jangan ya, Pak? mirip ya. Nah itu, ya, makanya saya pikir ini kok mirip ini. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti kita inilah, nanti coba kita rencanakan nonton bareng atau Siap, gimana siap. gitu Ya, ya. ya, War ya. Dog gitu, judulnya War Boleh, Dog gitu. boleh. Ya. Kayaknya boleh, tapi jangan di-upload ke medsos, Kak. Karena ntar kena itu, kena hak cipta. Hak cipta ya, ya, ya. Boleh, boleh nanti kita ini ya. Siap, Seru siap, kayaknya siap. itu. Nah itu, nah Mhm. ini membuktikan ya walaupun dari film ya. Jadi memang Hmm. rutin itu daya tarik penyedianya rendah. Nah, Hmm. jadi silakan ya kalau ada penyedia juga di sini ya. Cobalah cari Hmm. yang rutin-rutin, yang remeh-remeh gitu kan. Hmm. Hmm. Apa ya sering kali ada, wah Pak kalau nggak ada ordal-ordal enggak lah Insya Allah ya kan ini kita sudah mulai lah Insya Allah ya sudah Hmm. mulai meningkatkan integritas segala macam ya kalau memang berkualitas itu Insya Allah harganya juga bagus. Dan itu juga lucunya itu tuh nanti juga kita bahas tentang negosiasi ya. Jadi Hmm. ternyata ketika dia sudah dapat remeh-remeh, nah dia dapat yang kritikal tuh, dapat yang tinggi nih, dapat Hmm. order yang tinggi nih, yang kritikal nih. Ya, Apa? ya. Kenapa dia dapat yang tinggi ya, daya tarik penyedia tinggi ini ya? Kenapa dia dapat? Dia ya mungkin karena kurang ilmunya segala macam. Dia nego harganya sangat rendah. Jadi ketika dibocorin sama panitia pengadaannya atau sama pokjanya, berapa harga kami dengan harga tertentu selanjutnya? 53 juta dolar gitu. Langsung apa stres, bukan stres maksudnya apa maksudnya dia harusnya bisa dapat keuntungan lebih gitu kan. Dia ternyata karena apa, karena dengan urutan kedua bedanya sampai 53 juta dolar ya. Nanti juga kita bahas tuh, ya bukan kita bahas, bisa kita bahas lah terkait kalau di kita kan ada evaluasi kewajaran harga ya kan. Jadi kalau di bawah 80 itu di evaluasi kewajaran harga tuh. Nah kalau di apa di film tadi nampaknya tidak ada evaluasi kewajaran harga tuh, langsung dipanggil tuh yang beda jauh itu kan dan bisa jadi pemenang seperti itu. Ya. Tuh. Oke, nah lanjut leverage nih. Kalau leverage ya tadi resikonya rendah, barangnya standar ya leverage ya. Jumlah penyedia banyak juga nih kalau leverage karena barangnya umum. Jumlah pembeliannya tinggi ya. Nah tentunya membuat daya tarik penyedia tinggi juga. Ya ini karena ordernya banyak ini, ordernya banyak ya. Kemudian bottleneck, resiko tinggi. Nah, itu harus hati-hati nih. Mulai bottleneck kritikal terus resiko tinggi. Jenis barang bukan standar, variatif. Ya kayak konsultan tadi ya, bisa variatif, bisa custom. Jumlah penyedia sedikit. Nah, ini makin beresiko nih. Jumlah pemberiannya nilai kontraknya rendah. Nah, sehingga daya tarik penyedia rendah. Nah, gitu. Oke. Nah, yang kritikal ini harus kita perhatian tinggi ya. Karena resikonya tinggi. Barang jenis standar, apa tidak standar, variatif. Jumlah penyedia pasti sedikit ya, sedikit. Pembeliannya tinggi, daya tarik penyedia tinggi tentunya ya. Nah, kalau dalam film tadi kan Amerika butuh jutaan peluru AK ya. Karena apa? Karena akan disuplai ke Afghanistan itu ya. Seperti itu. Oh, ini jangan-jangan di TikTok bisa di ini ya.
pelanggaran ya nih, politik, politik, politik negeri ini. Nah, butuh jutaan apa peluru itu kan. Nah, ini eh, barangnya tidak standar. Dapat dari mana nih bisa apa? Bisa dapat peluru yang AK-47 gitu kan? AK apa? AK dari Rusia itu kan. Nah, ternyata ya itu ada, nah ada subkon tuh, ada subkon tuh. Ada subkon. Nah, jadi dari film itu kita bisa mendefinisikan tuh ya, ada war dog gitu. Ini ada subkon tuh, siapa tuh yang apa? Eh bukan drug dealer, apa, senjata ya, pengedar senjata ya, penjual senjata dari mana itu ya. Nah, dia ternyata punya apa, punya stok lama ya. Nah, dari Rusia dulu ya, gudangnya Rusia di Afghanistan itu. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi di awal kita harus bisa mendefinisikan mana rutin, leverage, batalnya kritikal. Nah, dengan kita bisa mulai tahu juga, oh di rutin sama leverage barangnya standar. Di bottleneck critical, barang jasanya produknya kemungkinan variatif. Kemudian di rutin leverage penjadinya banyak. Kemudian di bottleneck critical penjadinya sedikit. Oke. Nah, daya tariknya nanti kita bahas ya. Daya tariknya ternyata yang tinggi itu adalah di leverage dan critical. Yang tinggi itu ya. Tapi kalau rutin dan bottleneck itu rendah. Ya karena uangnya sedikit ya. Uangnya sedikit seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, nah ini adalah strategi umum nih. Nah, ini adalah konsep awal strateginya nih dalam apa, supply positioning model. Ini strategi yang umum ya. Jadi yang paling sederhananya. Tapi ya semuanya berdasarkan dari ini strateginya. Jadi untuk bottleneck kita harus bisa menurunkan resiko dari bottleneck. Contoh realnya ya misalkan untuk bottleneck menurunkan resiko, misalkan gini, dalam negosiasi. Ketika produk kita itu masuk bottleneck, maka ya jangan apa, jangan banyak main di nego harga ya. Misalkan produk bottleneck misalkan obat. Nah, obat kan resiko tinggi tuh kalau nggak, atau apa, alat kesehatan atau obat ya. Ya, itu kan apa, nilainya kan kecil ya, kayak obat-obatan, atau mungkin belinya kan tidak terlalu banyak. Tapi resiko tinggi kan kalau tidak ada pasokan, pasien ya bisa mati katanya gitu kan. Nah, apalagi kan itu dulu tuh waktu nego sama Alkes gitu ya, obat ya selalu begitu tuh. Wah, ini harus gini-gini. Apa susah negonya tuh karena mereka apa, intinya yang merasa barangnya penting. Karena kalau nggak ada supply mereka, wah bisa meninggal nih gitu kan, seperti itu. Nah, makanya kalau di bottleneck, tujuan utama, strategi utama adalah turunkan resiko. Jangan ketika negosiasi, ya jangan banyak main di harga. Harga ya nego-nego tipis oke, bahkan tidak tercapai turun harga pun ya nggak masalah gitu. Tapi bagaimana caranya kita mengamankan resiko di bottleneck nih agar turun resikonya, agar tiap bulan pasokan ada. Nah, itu memastikan pasokan harga bagaimana gitu kan. Nah, itu klausul-klausul dalam negosiasinya adalah tadi ya apa? Jangan sampai resiko yang tinggi itu terjadi. Bagaimana menurunkan resikonya? Bagaimana mereka apa, tadi supply-nya harus ada, misalkan ada komitmen dengan pabrikannya, ada gimana. Pokoknya ya ketika negosiasi itu kita bukan fokus ke turun harga serendah-rendahnya untuk bottleneck, tapi bagaimana menurunkan resikonya. Itu. Ya. Nah, begitu pula apalagi kritikal. Kalau kritikal ya tentunya turunkan resiko ya. Yang apa, bukan masalah harga. Harga kalaupun turun di nego itu ya harus bisa ada win and win lah. Ada win and win. Jadi bukan win and lose ya. Bukan win and lose. Jadi win and win gimana kerjasamanya. Mungkin bisa, bahkan bisa merger mungkin ya, bisa, atau kita ada satuan yang kita tempatkan di mereka atau gimana. Intinya ya win and win itu di critical, turunkan resikonya. Kalaupun harga, tapi bagaimana sih bisa lebih efisien prosesnya, kita cari paling lebih efektif sehingga bisa turun harga, bisa lebih efisien itu. Gitu. Nah, kalau di rutin strateginya adalah geser ke leverage. Nah, sedikit-sedikit pengadaan, sedikit-sedikit pengadaan kok sedikit-sedikit, tapi perbanyak volumenya, volumenya, naikkan nilai pengadaannya seperti itu. Jadi lakukan konsolidasi. Nah, itu rutin tuh. Tarik ke leverage. Ya, ke leverage. Nah, kalau di leverage, ya bagaimana harga tuh bisa, cost-nya bisa turun tuh. Ya.
bisa turun tuh, bukan cost-nya, price-nya, sorry, harganya bisa turun. Mungkin ya memotong keuntungannya, yang paling simpelnya ya, ambil keuntungannya ya, kalau di leverage. Nah ini strategi umumnya ya, strategi umumnya. Nanti ya lebih detailnya bisa kita lihat. Tapi secara umum, untuk barang-barang yang bottleneck kritikal, yang resiko tinggi, ya bagaimana kita menurunkan resikonya? Ya nanti tergantung dari sisi produknya, dari sisi barang jasanya. Ada resiko apa saja tuh yang bisa kita turunkan. Nah, jadi di bottleneck ya, di critical ya harga itu ya nomor selanjutnya untuk dinegosiasi, contohnya dinegosiasi seperti itu ya. Ataupun nanti dalam term and condition di kontrak itu bagaimana ada term and condition yang bisa menurunkan resiko. Kalau sudah teridentifikasi resikonya apa saja, nah ini bagaimana resikonya bisa dialihkan ke yang lain, resikonya bisa dimitigasi di awal, atau bahkan ya kalau memang rendah ya bisa diabaikan seperti itu. Tapi intinya untuk batalnya kritikal bagaimana kita menurunkan risiko ya. Oke. Kemudian kalau yang rutin, nah misalkan apa kita pengadaan ATK atau pengadaan komputer sedikit ya. Nah, tapi kalau kita lihat di misalkan kita di Pemda ada beberapa dinas instansi sama mengadakan laptop bisa kita satukan ke leverage. Nah, agar apa? Agar ketika di leverage ya kita bisa memperoleh harga yang lebih efisien. Nah, kalau di rutin selain apa? Selain kita menaikkan nilai, kalau memang apa kita tidak bisa menaikkan nilai, maka nanti yang harus kita apa perhatikan itu adalah bagaimana caranya kita tidak ribet, tidak repot sama pengadaan rutin gitu ya. Jadi administrasinya mana yang paling sederhana, penyimpanannya, pengirimannya, responsif dari penyediaannya. Nah, itu pengadaan rutin tuh yang harus kita perhatikan. Nah, ini strategi secara umum ya dari supply positioning model. Oke. Nah, untuk rutin ini bagaimana meningkatkan nilai pengadaan? Ya, mengelompokkan permintaan pemakaian yang sama menjadi satu kontrak pengadaan. Ini untuk teman-teman di TikTok ya, kalau mau lihat apa live ataupun PowerPoint-nya itu bisa bergabung melalui Zoom meeting ya. Itu ada apa linknya ada di Telegram belajar pengadaan ya, ataupun di ya di salam pengadaan ya di grup ya, di grup WA, grup Telegram silahkan ya. Kalau mau apa sambil lihat slide-nya ya. Nah, ini bagaimana meningkatkan nilai pengadaan. Pertama, mengelompokkan permintaan, pemakaian yang sama menjadi satu kontrak pengadaan. Ya, konsolidasi ya. Konsolidasi ini akan bisa meningkatkan nilai pengadaan. Jadi bisa banyak tuh disatukan ya. Menggabungkan permintaan item dari beberapa unit kerja atau usaha. Ya, ada beberapa seksi, beberapa dinas, bahkan kita satukan yang sama ya. Beberapa organisasi memberi item yang sama secara bersamaan. Nah, secara nasional nih, sudah dilakukan oleh KPP ya. Kayak konsolidasi laptop ya, konsolidasi apa di katalog gitu ya. Nah, itu untuk meningkatkan nilai pengadaan, biar lebih leverage ya seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana menurunkan resiko? Ya, apa? Pertama kita bisa memeriksa spesifikasi item untuk menstandarisasi item. Jadi kita lihat kan tadi barang apa di critical sama bottleneck itu kan biasanya variasinya tinggi ya, customnya tinggi. Nah, bagaimana kita caranya menurunkan resiko dengan menstandarisasi ya. Jadi standar, jadi ada standarnya biar tidak variasinya tidak terlalu tinggi ya seperti itu. Kemudian mencari sumber penyedia yang baru, ya tadi alternatif-alternatif ya, penyedia alternatif ya. Kemudian atau bahkan membantu meningkatkan kemampuan penyedia barang jasa. Nah, jadi kita yang penetrasi juga tadi bisa ya join lah gimana kerjasama itu ya, untuk meningkatkan kemampuan dari penyedia. Ya agar ya tidak terjadi apa resiko tadi ya, resikonya semakin rendah seperti itu. Ya, ya. Ini menurunkan resiko strateginya secara umum ya. Nah, ini tadi udah sedikit diintroduce. Jadi dalam negosiasi ini bisa membantu memprioritaskan upaya investasi dalam negosiasi. Ya, tadi dalam negosiasi ya kita bisa memaparkan ini ya. Memandu dalam mendukung proses fokus negosiasi. Ya tadi itu kalau di bottleneck ya kita harus fokus di menurunkan resiko sama kritikal ya, yang kritis menurunkan resiko. Yang di rutin administratifnya yang kita nego ya. Ya, tapi kalau di leverage ya harga ya yang harus kita negosiasikan.
Nah, contohnya dalam negosiasi ini ya, SPM dengan negosiasi. Nah, rutin. Dampak resiko pasang rendah. Tujuan negosiasi untuk minimalkan upaya administratif. Nah, jadi bagaimana caranya nanti pengadaannya ya bagusnya gunakan sistem. Ya makanya e-purchasing itu secara alamiah sebetulnya untuk rutin ya. Untuk barang-barang standar ya. Nah, nanti negosiasinya meminimalkan upaya administratif. Ya kalaupun leverage, nah ini pada harga dan keseluruhan pengurangan biaya. Nah, ini leverage. Oke. Ya. Jadi kalau rutin lebih ke administratif, ya pakai sistem lah ya, purchasing gitu ya, oleh katalog. Kemudian nanti mencari penyedia yang responsif ya. Kalau apa kalau ya di telepon datangnya penyimpanan di gudang dia. Nah, itu administratifnya di rutin ya. Leverage, turunkan harga. Bottleneck, ini resiko tinggi ya, pengeluaran rendah. Nah, ini mengurangi resiko pasokan. Harga tidak menjadi hal utama ya. Nah, itu makanya untuk obat ya, itu jangan fokus di harga tapi di resiko ya, pasokannya biar bisa berlanjut bagaimana harus ada seperti itu. Kemudian kritikal, nah ini tujuan utama menjamin kelangsungan dan kualitas pasokan sekaligus mengurangi biaya. Nah, kalau kritikal ya tentunya tadi resiko udah tinggi, ya gimana menurunkan resiko dan harganya. Tapi tentunya ya dengan solusi win and win ya dalam negosiasinya seperti itu. Tapi kalau dalam leverage ya itu mungkin strateginya bisa win and lose ya. Kita yang menang, kita di atas angin karena kita mau beli barang banyak misalkan begitu. Nah, itu contoh kita memanfaatkan supply positioning model dalam dan juga dalam positioning model kita bisa gunakan untuk eh, bagaimana berkontrak ya, berkontrak antara buyer dengan supplier, pembeli dengan pemasok. Apakah cukup spot buy? Spot buy itu ya kayak pengadaan langsung lah, hanya sekali-sekali aja gitu kan. Atau reguler, atau call op, atau kontrak tetap, fixed kontrak, partnership, atau bahkan joint venture. Nah, ini bagaimana kontinum hubungan pembeli dengan pemasok ya. Nah, oke. Nah, ini penjelasan lebih detail ya. Ini saya pikir tidak usah terlalu dalam ya. Tidak usah terlalu dalam. Nah, spot purchase ya kayak apa? eh yang dengan bukti pembelian lah gitu ya. Nah, ini penekanan ke harga ya. Tidak ada hubungan khusus. Nah, ini hit and run ya, spot purchase. Oke. Ini nanti kita perdalam dalam kontrak ya. Regular trading ini spot purchase yang berulang ya. Oke. Kemudian call op. Nah, call op ini framework agreement kayak kontrak payung ya ini ya, kontrak selimut, standing offer. Nah, jadi call op ya. Jadi ini apa penyedia setuju untuk mengadakan item tertentu dengan harga sepakati jumlah tertentu kalau tertentu. Nah, ini kontrak payung nih, kontrak payung ya. Fix. Nah, ini lingkupnya. Nah, ini sudah lamsam ini ya, sudah fix ini. Spek jumlah harganya sudah pasti ya. Kemudian partnership, nah ini sudah lebih dalam lagi partnership ya. Oke. Dan ujung-ujungnya, nah ini tapi ini joint venture ini bicaranya ini bukan bicara pemerintah ya. Di private ini bisa gabung ya. Atau internal provision ya. Nah, ini swakelola nih internal provision nih. Ya, oke. Nah, bagaimana apa? Bagaimana SPM dihubungkan dengan jenis kontrak ya? Nah, ini rutin ya. Rutin itu cocoknya dengan support purchase atau long term relation. Jadi untuk berkontraknya, kalau untuk yang rutin, yang resiko rendah, pengeluarannya juga rendah, ya spot purchase, apa pakai nota pembelian, pengadaan langsung, ya hit and run aja, nggak perlu ini. Atau apa? Nah ini tergantung ini. Kalau yang di atas ini marginal exploit developed core ini adalah tipe penyediaannya. Nanti pertemuan selanjutnya. Itu kalau marginal, marginal itu penyediaannya ya kurang terlalu tertarik dengan kita. Tapi kalau penyedia tertarik dengan kita, bisa kita kasih long term relation seperti itu. Kemudian leverage. Nah, leverage kalau apa bagusnya kita jangan yang marginal ya, jangan yang marginal. Marginal itu ketertarikannya rendah ke kita ya. Nah, leverage itu bagusnya ke eh, yang exploit ya. Nah, ini pakai spot purchase atau yang core itu yang memang tertarik dan memang core bisnisnya dia ke kita itu dengan fixed relation. Ya, kontrak apa? Lamsam ya ataupun kontrak yang fix lah gitu ya.
Nah, kalau bottleneck ini bagusnya kita nyari yang develop. Develop itu yang memang tertarik dengan kita ya, dengan long term relation. Kalau critical harus nyari yang core tuh. Yang core tuh bener-bener kompetensinya di sana, bener-bener bisnisnya di sana, bener-bener tertarik dengan pengadaan kita, pakai partnership gitu. Nah, ini potensi hubungan. Nah, makanya nanti jenis-jenis kontrak bisa dielaborasi dari sini. Yang rutin-rutin ya, kalau develop tertarik ke kita bisa pakai long term ya. Ya terutama rutin yang misalkan apa yang dibutuhkan di awal tahun sampai akhir tahun ya, kayak misalkan internet service provider. Nanti harus cari yang develop tuh pakai long term relation. Jangan sampai dapat yang marginal, yang kurang tertarik, tapi pakai long term rugi nanti kita. Nah ini strateginya gitu ya kalau tuh. Nah ini ada rata jenis kontrak ya di internasional, ada firm fixed price ya, lamsam dengan adjustment yang baru nih muncul di kita nih, perpres kita nih, lamsam dengan adjustment, cost plus fee ya, cost sharing, profit sharing. Nah ini beberapa jenis kontrak yang bisa dipakai ya. Oke, bisa kita skip ya. Nah nih terakhir nih ya, terakhir sebagai sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai resume akhirnya ya. Resume akhirnya sebentar nih. Oke. Nah, ini adalah kategori rutin ya. Nah, kategori rutin ini nilai rendah dari sisi buyer ya, pembeli ya. Barang standar, barang tersedia, resiko rendah, banyak penyedia, nilainya rendah. Ya. Nah, tipe kontraknya ya cari yang marginal, relasi jangka pendek atau develop dengan jangka panjang. Nah, kemudian ini metode pemilihan bagaimana? Nah, ini purchasing nih paling cocok nih. Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung apabila masuk kriterianya ya. Apa kriteria tertentu ya atau kota kota sayembara. Nah, ini untuk rutin itu ya sebetulnya ya tidak cocok dengan tender ya. Proses, sederhanakan proses administratif, procurement, pakai kartu kredit pemerintah seperti itu ya. Oke. Jadi apa dengan apa beli langsung lah seperti itu. Nah, ini kan jenis kontrak nih. Bukti pembelian atau kwitansi ya. Semua jenis kontrak bisa pembayaran. Oke. Bisa multi years juga ya. Tapi ya kalau multi years tadi untuk ya kebutuhannya memang dari awal sampai akhir tahun itu. Dan itu dia penyediaan udah yang develop tuh seperti itu. Nah, ini untuk rutin nih, rutin nih. Jadi ya di purchasing itu ya cocoknya ya rutin ini ya. Kalau dari keilmuan pengadaan ya, manajemen seperti itu. Inventory penyimpanan, penyimpanan di penyedia, jangan sampai direpotkan di kita untuk rutin. Sedikit tidak perlu ada inventory di pembeli seperti itu. Oke. Nah, ini yang paling penting sederhanakan proses, procurement belanja langsung atau kartu kredit ya, Procard ya atau belanja. Kemudian leverage bagaimana leverage ini? Leverage nilai tinggi, barang standar, barang juga tersedia banyak pasaran, resiko rendah banyak penyedia. Tipe penyedia yang harus kita cari adalah yang exploit dan core ya. Kompetisi tinggi, harga menjadi penentu ya. Kemudian fokus pada harga nih, fokus pada harga karena leverage ya. Fokusnya sama, sederhanakan proses dari procurement. Nah, procurement ya cocoknya rutin sama leverage ya. Oke. Metode pemilihan ya ini tender ya. Ini Mas zaman modul zaman dulu ya penanggung ya. Ini tender ya. Tender atau seleksi. Kalau masuk materi kriteria penyiaran langsung silahkan ya. Oke. Atau kontes sayembara. Oke. Kemudian jenis kontrak, semua jenis kontrak bisa dipakai. Ya. Tahun jamak juga bisa ya. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan oleh satu PPK dan kontrak bersama. Nah ini konsolidasi nih, konsolidasi ya, konsolidasi ya. Kontrak, konsolidasi ataupun terintegrasi. Oke. Kemudian penyimpanan inventory utama di penyedia. Kemudian safety stock, nah ada safety stock di pembeli untuk apa? Keamanan kita ya, apa sih namanya buffer atau apa istilahnya? Ya. Medium control inventory, gudang utama di penyedia. Nah ini sampai ke penyimpanan ya, kalau di supply chain management ya. Nah kalau bottleneck gimana kalau bottleneck? Nah bottleneck ini untuk nilai yang rendah, barangnya tidak standar produknya, resiko tinggi dan penyedia sedikit. Nah ini cari penyedia yang develop. Nah kalau tipe penyedia develop nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di supplier perception model ya. Develop itu ya tertarik ke kita lah, cuman nilai kontraknya masih kecil. Kompetisi kurang ini, kompetisi kurang nih di bottleneck ya. Nah bagaimana?
Strateginya fokus pada penurunan risiko karena bottleneck nih ya, risiko tinggi seperti itu. Eh, Strategi ini perencanaan kebutuhan, ada proses re-engineering, ya, otomasi, ya, dan jadi pembeli yang baik. Nah, be a good buyer di bottleneck ini, jangan macam-macam malah jadi gagal nanti ya. Be a good buyer itu kuncinya. Perencanaannya harus kuat, ada re-engineering ya, gimana caranya biar lebih efektif ya, tentunya ke efisien, otomasi ya. Nah, kemudian metode pemilihan bahkan rekomendasi kalau di umum adalah penunjukan langsung ya keadaan tertentu kalau masuk pengadaan keadaan tertentu. Kalau penyedia jasa tunggal, hak paten ya. Dulu ada pelelangan terbatas nih ya. Ya intinya ya lelang tapi ya lelangnya kayaknya sih ya, penyedia sedikit, yang datanya sedikit. Ya. Kemudian cuma jenis kontrak ya. Eh, Ya ini kontrak standar sih ya, lamsam gabungan silahkan. Inventory di pembeli ya di kita berarti nih, be good buyer di kita nih inventory-nya. Ya. Jadi kita yang ya be a good buyer, jadi pembeli yang baik untuk bottleneck strateginya. Oke, kemudian yang kritikal. Nah, yang kritikal nilai tinggi, barang tidak standar, barang bisa tidak ada, tidak sedia, resiko tinggi, penjelas sedikit. Nah, cari penyedia harus yang core ini. Core itu yang memang tertarikan tinggi ke kita, tertarik tinggi terus memang kompetensinya ya main bisnisnya memang di kebutuhan kita itu spesialis ya. Oke. Nah, bahkan untuk core ini kondisi kalau memang memenuhi penunjukan langsung bisa lakukan penunjukan langsung kalau memenuhi kondisi ini ya, memenuhi kondisi penunjukan langsung. Ya. Cuman yang nggak tahu di kita itu penunjukan langsung tuh kayak jadi jelek ya. Sebetulnya penunjukan langsung kalau emang kriterianya masuk ya nggak masalah. Ya mungkin karena bau-bau kolusi itu ya. Ya intinya sih ya tadi kalau kita pagar kita sudah terjaga ya sebetulnya metode apapun nggak masalah gitu. Yang penting ya tadi sesuai dengan teorinya ini, sesuai dengan efek efisiennya. Gitu ya, ya bisa pelelangan silahkan. Gitu. Kontrak ya kontrak ini bisa ya ini ya bisa berdasarkan pekerjaan bisa terintegrasi, bisa konsolidasi ya. Kontrak sih nggak terlalu ini ya nggak terlalu menjadi eh, isu aneh proses strateginya ya. Perencanaan kebutuhan ada value engineering nah, ini. Karena ini kritikal ya otomasi proyek dan jadi pembeli yang baik. Nih, di pembeli juga ya untuk itu. Nah ini nih, nah ini tadi hubungan antara SPM 1 dengan SPM 2. Nanti SPM 2-nya kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah ini untuk rutin ya apa bagusnya ya kita marginal ya, yang ya marginal itu masih kecil-kecil gitu ya, nilai-nilai kecil yang kurang tertarik juga boleh. Tapi akan bagus kita dapat develop. Kalau kita dapat develop untuk rutin bisa pakai long term kontrak tadi ya. Nah, bottleneck harus cari yang develop bottleneck. Yang developer itu ya ketertarikan tinggi ke kita dan dia belum dapat banyak kontak kan dari kita. Nah ini bottleneck nih biar dia semangat kan penyedianya, resikonya bisa kita turunkan. Ya, leverage yang exploit nih yang bisa kita eksploitasi lah gitu kan. Nah, oke, kemudian core, nah critical ini core ini ya, yang betul-betul semangatnya tinggi lah ya dan memang spesialis core bisnisnya di kebutuhan kita. Nah ini terkait supply positioning model atau sering juga disebut SPM 1 ya. Nah, untuk SPM 2 nanti dibahas minggu depan ya. Itu teman-teman semuanya terkait sharing tentang supply positioning model secara umum. Nah, untuk prakteknya memang perlu sesi yang lain nih kalau prakteknya nih bagaimana di lapangan. Simulasi ya, Kang. Perlu simulasi Perlu biar supaya. simulasi Iya, iya. betul. Jadi kalau SPM 1 ini sebenarnya harusnya juga tidak terlepas nanti prakteknya dengan SPM 2 gitu ya, Kang ya? Untuk prakteknya, bagusnya Iya. kita tahu juga SPM 2, Pareto ya, Mm, atau klasifikasi mm, ABC. Karena membelahnya mm, tuh, untuk membelahnya tuh. Tuh. mm. Tapi Jadi ya, memang, mm. mm, ya gimana? Ya, jadi eh, kita harus menunggu sesi berikutnya nih untuk biar dapat gambaran yang lebih utuh tentang penggunaan SPM 1, SPM 2 dan Pareto.